Saat ditanyakan oleh malaikatnya Allah, ma imamuka, siapa imammu? Kalau kita bersahabat dengan Al-Quran di hari kehidupan kita, kita akan mampu menjawab, Al-Quran imami, Al-Quran imamuna, Al-Quran itu imam kami. Tapi bayangkan hari ini, kalau Al-Quran kita abaikan dalam sudut kehidupan kita, lembarannya tidak pernah kita sentuh, ayatnya tidak pernah kita baca, keindahan estetikanya tidak pernah kita tadabbur, kapan kita akan bisa menjawab bahwa dia teman kita? Rasul pernah berkata dalam hadis yang kami baca dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi siapapun yang mau menjadi sahabatnya masa di dunia. Hamba Allah, marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan, Allah yang telah menghadirkan kita sebuah kitab yang menjadi imam dan panutan dalam kehidupan, sekaligus pedoman supaya kehidupan kita tidak terombang-ambing, diterpa oleh cobaan dalam kehidupan. Allah hadirkan sebuah solusi, yakni Al-Quran. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalamnya berbicara Al-Quran, yang sifatnya cerminan Al-Quran, yang kelakuannya kana khuluquhul Quran. Beliau adalah sosok manusia yang mengimplementasikan segala praktek sikap Al-Quran dalam kehidupannya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid Al-Bayan yang kita cintai, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Kita paham betul bahwa mulai dari tahun 2016, 2017 sampai 2019, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta belum merevisi surveinya. Apa survei yang mereka lakukan? Bahwa 65% Muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. 35% diantaranya merupakan kaula yang buta aksara Al-Quran. Mereka tidak paham Al-Quran dan tidak bisa membaca Al-Quran. Ada survei terbaru yang kadangkala khusus kepada ruang lingkup kita yang ada di Aceh. 75% Muslim yang ada di Aceh, masyarakat Aceh pada khususnya, mereka masih awam dan tidak bisa membaca Al-Quran. Baik itu anak-anak, baik itu para remaja, baik itu orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua renta pun termasuk dalam kategori 75% yang tidak bisa baca Al-Quran. Ini merupakan angka yang signifikan. Ini merupakan angka yang sangat besar. Ini merupakan angka yang sangat tragis dan membuat kita sedih. Kenapa? Karena saat pedoman itu, saat imam itu, saat petuah tidak bisa kita pahami, maka tentulah kehidupan kita akan terombang-ambing dalam kenyataan. Itu yang kita rasakan hari ini, hamba Allah. Makin hari kalau kita lihat Al-Quran itu makin tabu di setiap rumah. Dulunya ada budaya, dulunya ada tradisi. Selepas maghrib itu kita sering mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran di setiap rumah yang akan dilantunkan oleh anak-anak Islam yang ada di Aceh, yang ada di tempat kita yang mulia, diasuh dan dididik oleh orang tuanya. Mereka dilarang untuk berkeliaran, mereka dilarang untuk berjibaku dengan penduduk luar sebelum menuntaskan pendidikan Al-Quran di rumahnya. Namun apa yang kita rasakan hari ini, hamba Allah,
jauh panggang dari api. Anak kita lebih sibuk membaca WA. Anak kita lebih sibuk dengan dunianya sendiri yang mereka dapatkan dalam gadgetnya. Sedangkan Al-Quran hanya menjadi hiasan lemari dalam kehidupan kita. Ini merupakan salah satu tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai Al-Quran itu memanggil tetapi tidak lagi terpanggil orang-orangnya. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi imam yang tidak lagi ada pengikutnya. Jangan sampai Al-Quran itu merupakan petuah yang tidak lagi bertuah kepada telinga-telinga orang muslim yang ada di tempat kita hamba Allah. Maka melalui mimbar yang kecil ini, mari kita tumbuhkan kesadaran, kita pelajari dan mentadabbur Al-Quran, karena yakinlah ketenangan terdapat dalam kalimatnya. Al-Quran ini dalam satu disiplin, dalam satu sektor menjadi petunjuk tidak hanya bagi orang yang beriman. Al-Quran ini menjadi petunjuk hudal lil muttaqin. Apa maknanya? As-sairuna ila taqwa. Mereka orang-orang yang hidup dalam kehidupan ini berKTP-kan Islam, mereka akan dirubah karakternya menjadi orang yang bertakwa. Apa maknanya? Imtisalu awamirillah wajtinabu dawahihi. Bagaimana konsepnya Ustaz? Kalau kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dalam Al-Quran akan dijelaskan bahwa aqimus salat, dirikan salat. Kita akan menjadi pribadi yang menjalankan amanah Allah dengan menunaikan ibadah salat. Al-Quran berkata kutiba alaikumus siyam. Al-Quran berkata atuz zakah, menunaikan zakat. Al-Quran berkata pergi haji ke Baitullah untuk menunaikan sebuah kewajiban. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita mempelajari Al-Quran, kalau kita memahami Al-Quran, yakinlah Al-Quran itu akan menjadi hudal lil muttaqin. Dalam tafsir Jalalain disampaikan hadin, menjadi petunjuk lil muttaqin as-sairuna ila taqwa. Mereka dirubah menjadi pribadi yang takwa. Tidak hanya kepada orang-orang yang muslim dan bertakwa. Al-Quran ini disuarakan oleh Allah melalui lisannya Nabi, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang tidak berKTP-kan Islam. Bukankah Sayyidina Umar itu takluk karena Al-Quran, takluk dan tunduk kepada Islam karena berkat lantunan surah Taha yang dibacakan oleh adindanya Fatimah? Bukankah Raja Najasyi meleleh air matanya yang beliau tidak berKTP-kan Islam? Beliau mengikuti keyakinan yang dibawa oleh Nabi Allah Isa. Beliau luluh lantak oleh bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Ja'far bin Abi Talib. Apa yang terjadi? Berderai air mata Raja Najasyi saat mendengarkan surah Maryam yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Talib. Apa yang ingin kita sampaikan? Kalau Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, wajar, karena mereka memang menjadikan Al-Quran sebagai konsep dalam kehidupannya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tapi ada di antara kita yang belum sadar bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang sekeras Umar bin Khattab. Al-Quran itu mampu melembutkan hati Raja Najasyi yang merupakan raja yang tempat orang Islam berlindung di Ethiopia, yaitu Habsyah. Datang Amr bin As, memprovokator supaya tidak diberikan perlindungan kepada umat Islam. Bangun Ja'far bin Abi Talib membacakan surah Maryam, sehingga umat Islam pada waktu itu mendapatkan perlindungan karena berkat lantunan Al-Quran. Itu dulu Ustaz. Kalau kita berbicara sekarang di zaman-zaman yang canggih dengan sains, bukankah kita paham betul Maurice Bucaille itu siapa? Maurice Bucaille seorang anatomi tubuh manusia. Beliau diberikan tugas dari kampusnya. Beliau merupakan lulusan terbaik, merupakan orang yang sangat pandai dengan anatomi tubuh manusia, melakukan cek recheck terhadap tubuh manusia. Diberikan tugas, dan beliau dapat tugas dari kampusnya untuk menganatomi tubuh Fir'aun. Berangkat dari Perancis ke Mesir, datang beliau ke sana melihat tubuh Fir'aun. Dalam disiplin ilmunya, beliau dapatkan dari tubuh Fir'aun itu zat garam. Al-Quran bercerita Fir'aun itu pernah ditenggelamkan dalam Laut Merah. Kapan? Saat ingin memberantas dan mengejar Nabi Allah Musa. Apa yang terjadi? Sinkron ilmunya Maurice Bucaille
dengan kata-kata dalam Al-Quran. Akhirnya solusi terakhir masuk Islam, Maurice Bucaille. Beliau membuat sebuah buku, The Bible of Quran. Artinya sains yang terdapat dalam Al-Quran beliau keluarkan dan beliau jadikan sebagai sebuah buku. Siapa beliau? Orang yang tidak berKTP-kan Islam. Ada Dr. Fidelma. Bahkan di Indonesia sangat banyak muallaf yang berkaliber dan punya kompetensi yang sangat luar biasa, berkualitas. Mereka menganut agama Islam karena menemukan kedamaian dari Al-Quran. Bukankah kita paham betul dengan sejarah Islamnya Hajjah Irene Handono? Beliau merupakan seorang utusan dari misionaris untuk meluluhlantakkan Islam, belajar Al-Quran. Beliau buka dari surah yang terakhir, terdapat satu surah, Qul huwallahu ahad. Dibuat tidak tidur Hajjah Irene Handono sehingga beliau mempelajari surah Al-Ikhlas, akhirnya meninggalkan agama sebelumnya, masuk dalam agama Islam dan mendakwahkan Islam. Ada Felix Xiao, ustadz yang sangat pandai untuk berdebat, berargumen. Apa yang terjadi? Beliau berdebat selama 19 jam terhadap Al-Quran, menyangkut dengan ayat fa'tu bi suratim mim mislih. Datangkan satu ayat yang pernah ditimpakan kepada Musailamah Al-Kazzab dulunya, nabi palsu yang ingin menyaingi dan menandingi ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu saya mampu menandinginya, kata Musailamah Al-Kazzab. Dibuat gepegat sabuh surah, yaitu Ad-Difda, kodok ataupun bahasa Aceh Canggu. Kalau kita lihat dari bahasanya, literatur bahasanya hampir mirip, tetapi isinya jauh panggang dari api. Tidak ada orang yang mampu menandingi Al-Quran. Allah berkata, datangkan sebuah ayat fa'tu bi suratim mim misli, datangkan sebuah ayat yang seirama, yang sederajat, yang sama semisal dengan Al-Quran, didatangkan oleh Musailamah Al-Kazzab, tidak serupa. Kalau engkau tidak mampu, apa kata Allah? Wad'u syuhada'akum, panggil semua keluargamu, panggil semua kerabat-kerabatmu, panggil semua sanak keluargamu, teman-temanmu, handai taulanmu untuk bergabung menciptakan satu ayat untuk menandingi Al-Quran. Artinya Musailamah tidak mampu untuk menciptakan Al-Quran, tapi Al-Quran itu mampu hadir dalam hati-hati orang yang berkalibernya tinggi untuk masuk dalam Islam. Sangat banyak Al-Quran itu memberikan jaminan terhadap kehidupan umat Islam yang percaya kepadanya. Ada Buya Hamkah, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Malik, ada ulama-ulama terkemuka. Bukankah sahabat itu sangat cinta kepada Al-Quran? Zaid bin Sabit menjadi panitia untuk pengumpulan mushaf. Artinya kalau berbicara Al-Quran ini, sebetulnya saat kita sebutkan kalimat Al-Quran akan tersentuh mata batin kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang akan kita jawab saat ditanyakan oleh malaikatnya Allah, ma imamuka, siapa imammu? Kalau kita bersahabat dengan Al-Quran di hari kehidupan kita, kita akan mampu menjawab Al-Quran imami, Al-Quran imamuna, Al-Quran itu imam kami. Tapi bayangkan hari ini, kalau Al-Quran kita abaikan dalam sudut kehidupan kita, lembarannya tidak pernah kita sentuh, ayatnya tidak pernah kita baca, keindahan estetikanya tidak pernah kita tadabbur, kapan kita akan bisa menjawab bahwa dia teman kita? Rasul pernah berkata dalam hadis yang kami baca dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi siapapun yang mau menjadi sahabatnya masa di dunia. Al-Quran itu akan membela kita, Al-Quran itu akan menjadi benteng dalam kehidupan kita. Al-Quran itu mengantarkan solusi, tidak menimbulkan masalah. Uronyo menyena uring wate semayang taraweh, wate mendengarkan Al-Quran, hatinya tidak tenang, itu perlu dipertanyakan. Berarti mereka belum bersahabat dengan Al-Quran. Ada orang-orang yang dibacakan Al-Quran 1 juz per malam untuk solat taraweh, tetapi mereka tidak terasa, seolah-olah dalam kehidupan mereka, dalam penghayatan mereka, baru 2 ayat dibaca oleh imam. Kita 1 ayat dibaca oleh imam serasa 1 juz per malam.
Kalau demikian hati kita, mari kita renungi hari ini betapa jauh kita dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu mampu mengantarkan kita untuk masuk dalam surga. Berapa banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Al-Quran. Ada murid-murid kami yang bercerita, Ustadz, Abi, Tengku, hari ini saya merupakan seorang yang miskin, fakir miskin, tidak punya harta. Orang tua saya bukan orang yang berada. Tapi beliau sampaikan, yang pernah jadi imam di sini malam saya ceramah, namanya Muhammad Yunus. Apa yang disampaikan? Kalau bukan dengan Al-Quran, kalau bukan dengan berkat hafalan 30 juz, kalau bukan berkat dengan Al-Quran yang saya hafal, mungkin saja kehidupan saya tidak semewah hari ini. Hari ini saya bisa hidup, rezeki itu datang. Ada saja orang yang ingin berderma dan membantu kehidupan saya. Padahal saya yatim piatu, yatim dalam kehidupan, tidak punya ayah semenjak kecil ditinggalkan olehnya. Bahkan kehidupan saya tidak berada. Ya gasin, tidak punya harta. Tetapi Allah memberikan kemuliaan karena dia mengamalkan Al-Quran. Maka mari kita sadarkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang tersisa hari-hari Ramadan hanya 13 hari lagi. Berapa juz sudah kita khatam Al-Quran. Semoga usai Ramadan nantinya akan kita khatamkan Al-Quran dengan berderai air mata. Sekaligus kita meminta kepada Allah, semoga Al-Quran ini pernah menaklukkan Umar bin Khattab. Al-Quran ini pula akan menaklukkan hati kita, yang selanjutnya akan dipandu kita untuk masuk dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.